Halo Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Hari ini kembali lagi bersama Sekar Hayu di sini menyapa Sobat Sport di program kesayangan kita bersama, di mana lagi kalau bukan di Sportholic. Yang tentunya nanti Sekar di sini akan berbincang-bincang dengan bintang tamu kita hari ini, yaitu dari salah satu UKM olahraga yang ada di Universitas Brawijaya. Tapi sebelum nanti kita kenalan dan berbincang-bincang dengan narasumber kita hari ini, sekarang mau nanya dulu gimana kabarnya Sobat Sport hari ini. Semoga selalu sehat dan juga selalu bersemangat gitu ya dalam menjalani aktivitas. Sobat Sport juga jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dengan istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, dan juga mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi. Tapi selain itu, kita juga harus memastikan asupan vitamin tubuh kita itu tercukupi, Sobat Sport. Jadi Sekar di sini mau rekomendasiin ke Sobat Sport salah satu minuman multivitamin yang bisa membantu kita mencukupi kebutuhan vitamin harian kita, Oranamin C. Oranamin C ini adalah minuman multivitamin yang punya kandungan vitamin lengkap dan aman untuk dikonsumsi sehari-hari. Jadi Sobat Sport jangan lupa jaga kesehatan ditemani oleh Oranamin C. Oke, tanpa beberapa lama lagi kita langsung aja gitu ya kenalan dulu dan menyapa narasumber kita hari ini. Di sini sudah ada Kak Arya. Halo Kak. Boleh dong kenalan dulu namanya siapa, posisinya di UKM itu sebagai apa, dan dari UKM mana gitu. Halo teman-teman, jadi kenalin, nama aku Muhammad Arya Satya Nugraha, biasa dipanggil Arya. Aku dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Industri. Aku dari UKM Brawijaya Golf, sekarang jabat di Koordinator Divisi Keprofesian dan Pengembangan Potensi. Oke, sebelumnya aku menanya dulu Kak Arya, gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah baik. Luar biasa ya. Jadi Sobat Sport, hari ini kita akan berbincang-bincang dan mengenal lebih dalam lagi gitu ya soal UKM Golf yang ada di Universitas Brawijaya yang namanya UKM Brawijaya Golf gitu. Di sini kita udah kehadiran Kak Arya yang akan nanti menjelaskan juga ya dan mengenalkan UKM Golf di UB itu seperti apa gitu ya Kak Arya. Nah, sebelum kita jauh-jauh mengenal UKM Golf sendiri gitu, boleh dong dijelasin dulu sebenarnya UKM Golf ini tuh UKM yang seperti apa? Kalau UKM Golf ini ya mungkin sama kayak UKM olahraga lain ya. Jadi kita itu buat mewadahi teman-teman di UB yang punya minat dan bakat di olahraga golf. Jadi ya selayaknya yang lain juga kita turnamen, kegiatannya latihan rutin. Mirip-mirip sih sama UKM olahraga lain. Oke, kalau UKM Golf sendiri nih berdirinya tuh sejak kapan sih? Maksudnya sejarahnya berdiri UKM Golf ini seperti apa sekarang? Kalau UKM Golf itu sebenarnya mulai dibentuk di bulan September 2022. Oh, termasuk baru ya? Iya, termasuk baru, belum 3 tahun lah. Iya. Cuman baru diresmiin sama UB itu di tanggal 2 Januari 2023. Karena kalau mau bentuk UKM itu harus 14 fakultas ya. Prosesnya juga panjang ya? Iya, jadi lama, lumayan lama lah sampai diresmiin sama UB. Oke, tapi akhirnya sekarang juga UKM Golf udah berdiri aktif juga gitu kan, terus sering juga ikut turnamen juga ya dengan ya? Sering dan bahkan menyelenggarakan turnamen juga ya? Iya, tahun kemarin kita bikin turnamen mahasiswa pertama di Indonesia. Wah, luar biasa. Nanti boleh lah kita kulik-kulik ya tentang itu gitu. Boleh, tapi sebenarnya kita kenalan lagi nih sama UKM Golfnya sendiri. Kalau tadi Kak Arya jelasin ternyata UKM Golf ini adalah UKM yang termasuk baru gitu ya? Sejak baru. 2023 aktifnya gitu kan? Iya, 2023. Kalau untuk struktur kepengurusannya sendiri itu di UKM Golf seperti apa Kak? Kalau untuk strukturnya sendiri itu sama kayak organisasi lain, pasti ada ketua umum, wakil ketua umum, bendahara, dan sekretaris. Untuk di bawahnya itu kita ada 4 divisi. Itu pertama divisiku sendiri itu keprofesian dan pengembangan potensi. Itu ngurusin masalah eksternal kayak kerjasama, sponsor dengan lapangan-lapangan. Terus yang kedua ada divisi akademis, itu mereka ngurusin masalah latihan. Terus ya ngurusin masalah latihan lah. Terus yang ketiga itu ada humas dan media, itu untuk tim humas kita ke pihak luar. Terus mereka megang sosial media juga. Yang terakhir itu pengembangan anggota, itu bisa disebut divisi internal. Oke, berarti ada 4 divisi tadi ya? Iya, ada 4 divisi. Yang juga mengurus internalnya dan juga eksternal UKM Golf gitu ya. Kalau untuk anggotanya sendiri sekarang bagaimana sih, maksudnya melihat juga antusiasme dari mahasiswa Universitas Brawijaya terhadap UKM Golf ini? Kalau buat anggota aktif yang sekarang itu ada sekitar 180 orang. Jadi menurut kami antusias di UB ini lumayan tinggi juga ya buat cabang olahraga golf ini. Apalagi kita baru pertama kali buka
booth di Raja Brawijaya, di open house Raja Brawijaya itu. Tapi di tahun itu kita bisa tembus 100 lebih. Buat di tahun kedua ya itu, anggota tahun kedua. Wah, luar biasa. Berarti kalau dari situ kita bisa menyimpulkan emang antusiasme dan semangat dari mahasiswa Universitas Brawijaya terhadap UKM Golf ini tinggi gitu ya kayak? Iya, tinggi. Karena tiap tahun juga pasti ada 1 atau 2 atlet lah yang masuk ke UB ini. Jadi kita nyaring lewat situ juga, belum lagi maba-maba yang FOMO ya, itu iya, banyak betul, banget betul. Yang pengen nyobain olahraga golf gitu kan ya. Banyak lah, 180 itu banyak buat tahun kedua kita jalan. Ya luar biasa. Berarti 180-an tadi ya? Iya, anggota. Itu aktif juga ya untuk aktif, itu latihan rutin latihannya. Nah kalau untuk keanggotaannya di UKM Golf sendiri tuh apakah kayak ada syarat atau kriteria khusus gitu nggak sih Kak buat mahasiswa UB? Kalau buat syarat atau kriteria khusus itu nggak ada ya, cuma kami ada komitmen fee namanya. Jadi kalau di semester ganjil itu ada di awal pembayaran 400.000, itu dapat kartu tanda anggota, dapat jersey, sama latihan rutin tiap minggu selama 1 semester. Itu udah termasuk konsumsi juga setiap latihan. Sama ada diskon di lapangan-lapangan yang kita kerjasama. Kayak di Abdul Rahman Saleh itu di Singosari, di harga aslinya itu 60.000, cuma kalau mereka anggota kita 40.000. Sama ada di Araya sama di lapangan di Pasuruan Taman Dayu namanya. Berarti nggak semata-mata cuma untuk maksudnya uangnya jelas gitu ya untuk kemana. Jelas. Jadi anggota juga mendapatkan fasilitas yang itu tadi gitu ya, latihan betul. Udah nggak perlu bingung nyari konsumsi gitu kan ya. Kita udah kasih konsumsi juga. Terus jersey juga dapat gitu jersey ya. dapat. Alat-alat pun dari kita. Jadi kita itu buat inventaris sekarang kalau stick itu ada 4 bag, 2 stick cowok, 2 set stick cewek. Jadi tinggal datang badan aja, nggak perlu bawa barang-barang lain lah. Nggak usah ribet-ribet gitu ya. Berarti luar biasa ya Sobat Sport. Jadi mungkin buat Sobat Sport yang mahasiswa UB dan penasaran gitu kan olahraga golf ini seperti apa, tapi bingung mau mulainya gimana, mungkin salah satu opsinya bisa coba buat join UKM Golf Brawijaya gitu ya. Bisa, apalagi bentar kan penerimaan maba ya bentar lagi ya. Pasti jadi, itu rame lagi tuh. Iya betul banget. Jadi bisalah dicari kesempatannya untuk join gitu ke UKM Golf. Tapi kita nggak akan selesai di sini sampai di sini aja gitu kan obrolannya. Kita nanti bakal kulik lebih dalam lagi tentang UKM Golf. Tapi kita jeda sebentar gitu ya Kari. Jadi Sobat Sport jangan kemana-mana, tetap di Sportholic. Ignite your spirit of sport. Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite your spirit of sport. Masih sama Sekar di sini dan juga narasumber kita hari ini dari UKM Brawijaya Golf, ada Kak Arya yang tadi juga sudah menjelaskan dan menceritakan tentang awal mula berdirinya UKM Golf, terus juga struktur kepengurusan internalnya itu seperti apa, terus juga tadi keanggotaannya saat ini seperti apa gitu kan. Nah, kalau tadi kita sampai di ternyata UKM Golf ini benar-benar nggak hanya memfasilitasi, kalau aku lihat ya, nggak hanya memfasilitasi anggotanya sebagai wadah mengembangkan minat aja, tapi juga memberi fasilitas gitu loh. Jadi anggotanya tuh benar-benar nggak perlu bingung lagi buat beli alat kah, atau nyewa, atau pinjam kemana. Terus juga pokoknya UKM Golf ini kayaknya sangat membantu gitu ya, memfasilitasi anggotanya gitu. Iya, karena emang tujuan kita sendiri itu mungkin orang-orang stigmanya golf itu mahal ya. Iya, cuman betul. kita mau matahin itulah, bahwa golf itu nggak semahal itu kok. Apalagi buat mahasiswa, kita bisa kok ngeluarin uang nggak sebanyak itu buat main golf itu. Jadi iya sih, kalau misalkan kita lihat gitu kan secara umum bahkan aku juga sendiri gitu kan, golf itu salah satu kalau bisa dibilang olahraga yang premium gitu kali ya, stigmanya eksklusif gitu biasanya. Iya, tapi ternyata kalau misalkan Sobat Sport yang juga mahasiswa UB gitu kan pengen nyobain, apalagi kita sebagai mahasiswa gitu kan ya, pasti
uang bulanannya atau itu harus hemat kayak gitu ya. Tapi di sisi lain mungkin pengen ikut golf, mungkin ini bisa jadi salah satu opsi yang Sobat Sport bisa coba gitu. Nah, kalau kita ngomongin tentang tadi Kak Arya udah cerita tentang keanggotaannya gitu kan, ada yang atlet, tadi ada sebelum ini kan kita juga sempat ngobrol-ngobrol, ada kelas-kelasnya gitu ya. Ada kelas-kelasnya. Nah, itu tuh berarti anggota ini kan tadi Kak Arya juga bilang nggak ada kriteria khusus gitu. Jadi nggak harus udah pernah ikut golf, yang belum pernah pun bisa ikut gitu ya Kak. Bisa ikut. Karena nanti di dalamnya akan dibagi sesuai kelasnya masing-masing. Oke, boleh dong Kak dijelasin lebih lengkap tentang itu? Kalau buat itu di awal, jadi kita itu penerimaannya kita nggak ngeliat backgroundnya, dia mau main golf dari lama atau belum pernah main sama sekali, belum pernah nyentuh stick golf sama sekali. Jadi siapapun boleh masuk. Buat nanti kan kita awalnya dilatih dulu selama beberapa minggu, lalu nanti ada seleksi kelas. Jadi ada seleksinya, ada namanya tim UBG, kelas A, kelas B, sama kelas T. Jadi setelah pembagian kelas itu, sistem latihannya juga sesuai kelasnya masing-masing. Jadi nggak ada kesenjangan lah. Jadi nggak akan merasa terlalu berat gitu ya, nggak ada merasa kok gini-gini terus latihannya, perasaan aku udah lebih jago nih gitu ya. Betul. Karena disesuaikan dengan kemampuan kelasnya masing-masing. Dalam satu semester itu 2 kali seleksi kelas. Oke. Jadi bisa naik, bisa turun juga tapi sesuai hasil tesnya ya. Oke, berarti itu kayak ini ya Kak, evaluasi. Iya, karena kan kita mau melihat juga gimana sih, apa hasil yang kita latih gitu. Apakah makin bagus atau makin buruk. Jadi ya tetap harus ada seleksi kelas. Oke, luar biasa. Nah berarti kalau kayak gitu, misalkan kita ngelihat dari latihannya aja kan udah dibagi per kelas gitu kan. Terus juga porsi latihannya akan disesuaikan dengan kelasnya masing-masing. Nah untuk anggota atau atlet dari UKM Golf sendiri tuh sering nggak sih Kak ikut turnamen-turnamen golf? Kalau buat atlet dari UKM kita sering banget Kak, hampir tiap bulan ada lah. Wah. Selama 2 tahun ini kita juga udah dapat alhamdulillah kurang lebih 20 trofi ya. Jadi lumayan banyak lah buat tahun-tahun awal sebagai UKM. Luar biasa tuh. Dari kita juga ada sekitar 5 atlet yang bakal wakilin Kota Malang di Poprov tahun ini. 5 atlet dari 5 UKM. dari Malang. Luar biasa. Laki-laki, 1 perempuan. Nah kalau misalkan turnamen-turnamennya itu apa aja Kak yang diikutin? Prestasi yang udah diraih oleh UKM Golfnya apa aja? Kalau turnamen yang paling dekat terakhir itu ada turnamen yang diadain sama Arif Muhammad, itu turnamennya Payakumbuh. Itu dapat best gross overall tim 4. Lalu yang tahun lalu yang kita bikin juga itu ICGC, Indonesian College Golf Championship. Itu kita dapat juara 1 juga, juara umum. Sama mungkin yang bergengsi ada Merapi turnamen ya, itu di Jogja. Itu turnamen amatir lah kalau di Indonesia. Itu dapat juara 1 sama juara 3. Wah luar biasa, berarti kalau kita lihat maksudnya dalam 2 tahun itu bisa mengumpulkan 20 trofi ya tadi katanya? Iya sekitar 20-an ya, kurang lebih. Oke, luar biasa, berarti memang anggota UKM Golf ini juga aktif gitu ya, ikut turnamen tiap bulannya bahkan ya mungkin ya? Iya, hampir tiap bulan lah, makanya kita aktif seleksi kelas itu juga karena buat nyaring atlet-atlet baru, karena kan mungkin ada yang udah mau lulus atau ada yang udah lumayan males latihannya, jadi tetap kita saring lewat seleksi kelas itu. Kalau Kak Arya sendiri sering juga ikut turnamen? Kalau aku di UB ini wakilin UB baru sekali, itu di Taman Dayu Pasuruan kemarin. Oke. Nah kalau misalkan kita kan tadi udah ngebahas banyak juga ya tentang UKM Golf, tentang gimana UKM Golf ini memfasilitasi anggotanya untuk meningkatkan atau mengembangkan minat dan bakatnya di golf gitu. Kalau dari Kak Arya sendiri ini sebagai anggota kan dulu juga di staff, sekarang juga jadi koordinator salah satu divisinya, itu melihatnya gimana sih peran UKM Golf ini? Apakah benar-benar berhasil banget gitu loh untuk mewadahi minat dan bakat mahasiswanya? Kalau dari pandanganku sendiri ya menurutku berhasil ya, karena terbukti sampai sekarang anggotanya aktif semua, sekitar 100 orang itu. Mungkin adalah beberapa yang nggak aktif, dan memang ada juga yang belum pernah main dari nol tapi sekarang udah ikut turnamen-turnamen. Jadi menurut kita itu lumayan cepet buat latihan golf dalam setahun atau 2 tahun itu.
dan ada beberapa orang, nggak cuma 1 atau 2 orang. Jadi menurut kami ya kita lumayan berhasil lah. Walaupun mungkin ada beberapa yang belum tercapai ya. Nah itu proses lah ya, berarti bisa dijalani pelan-pelan sedikit-sedikit gitu. Mungkin Karya ada nggak sih harapan, maksudnya kayak buat UKM Golf ini kedepannya semoga lebih apa gitu? Kalau dari aku sendiri harapannya yang pasti prestasinya lebih banyak lagi, nambah lagi, sama target tahun ini ya anggotanya lebih banyak lagi lah, sama lebih dikenal lah di UB. Amin, amin. Tapi melihat dari cerita Karya tadi ya Sobat Sport, UKM Golf ini memang cocok banget gitu ya kita rasa untuk mewadahi Sobat Sport yang merupakan mahasiswa UB yang punya minat di golf, pengen atau sekedar pengen nyoba golf tuh kayak gimana sih gitu kan, buat dapet teman baru juga ya Karya ya, yang juga punya minat yang sama di golf gitu. Tapi obrolan kita tentang UKM Golf nggak akan selesai sampai di sini gitu kan, karena kita akan lanjut juga nanti ngobrol, tapi bukan dengan Kak Arya ya Kak ya, nanti akan dengan temannya Kak Arya. Kira-kira siapa nanti kita langsung kenalan, tapi sebelumnya aku terima kasih dulu ke Kak Arya karena sudah berkenan untuk hadir di sini dan bercerita kepada Sobat Sport gitu kan. Semoga sukses selalu dan UKM Golf juga sukses selalu. Aku juga terima kasih banyak ya Kak udah diundang ke sini. Oke Sobat Sport, setelah jeda yang satu ini kita masih akan berbincang dengan UKM Golf yang ada di Brawijaya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Hai Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Masih sama Sekar di sini dan juga narasumber kita hari ini yaitu dari UKM Brawijaya Golf. Kalau tadi kita sama Karya, kita sekarang ganti ya. Ini ada kakak cantik di sebelah aku, boleh kenalan dulu dong Kak. Oke, jadi aku Sabita Putri Kalista dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil Angkatan 24. Oke, jadi kita sama Kabita ya panggilannya. Kabita boleh dijelasin posisinya di UKM Golf ini sebagai apa dan tugasnya ngapain aja sih? Oke, jadi aku itu sebagai koordinator divisi akademis. Itu tugasnya karena di bidang akademis ya, jadi kayak ngikutin anggotanya buat latihan rutin. Jadi kita ngikutin prestasinya apa aja, terus kemajuan dari merekanya itu apa aja gitu sih. Oke, berarti fokusnya ke ini ya, kinerja dan progres dari anggota-anggotanya dan juga nge-handle latihan rutin. Betul. Nah, boleh dong dijelasin kalau di UKM Golf sendiri nih latihan rutinnya itu seperti apa? Misalkan kayak ada jadwal 2 kali seminggu atau 2 minggu sekali atau gimana? Jadi kalau misalnya di UKM kita itu latihannya 2 minggu sekali. Oke. Itu antara Sabtu atau Minggu. Jadi kalau misalnya latihan itu dibagi per kelas kan. Jadi untuk Sabtu itu biasanya hari Sabtu itu kelas C sama kelas B. Kalau misalnya Minggu itu tim UBG sama A. Jadi kenapa dipisah? Karena kelas C sama B itu kan masih potensinya masih progresnya masih belum mencukupi. Takutnya kalau misalnya dia digabung sama tim UBG sama kelas A, takutnya minder. Jadi mereka nggak mau latihan lagi karena kayak merasa percuma aja kalau misalnya ditandingin sama orang yang jago gitu. Oke, jadi juga menyesuaikan ini ya, kemampuan saat itu gitu anggotanya supaya lebih maksimal perkembangan dan pembelajarannya gitu. Nah, kalau untuk kan tadi ada beberapa kelas pembagian gitu kan untuk pas latihan gitu. Apa sih kriteria yang menentukan misalkan anggota A masuknya masih di kelas C nih, terus anggota B udah masuk kelas A atau UBG, itu apa aja? Kalau itu kan ada 4 kelas nih. Ada tim UBG, kelas A, kelas B, kelas C. Itu kelas C itu orang yang masih baru banget tahu tentang golf. Kalau misalnya B itu udah pernah main golf tapi masih tekniknya kurang gitu. Kalau misalnya A udah lumayan bagus, cuman masih belum pernah untuk turun lapangan. Kalau tim UBG udah pernah ikut turun lapangan, terus turnamen, udah bisa dibilang
menuju ke atlet gitu. Oh, menuju ke atlet, Iya. belum atlet. Ada beberapa yang atlet. Ada beberapa yang atlet. Iya. Oke, berarti memang itu ya supaya maksimal gitu ya Benar, pembelajarannya, supaya emang nyaman juga ya teman-teman yang ada di sana buat belajar sesuai dengan apa kemampuannya gitu. Dan ini ya kayaknya juga bisa jadi pemacu semangat juga nggak sih? Kayak aduh rapotku harus bagus nih supaya bisa naik kelas gitu ya. Iya benar banget Kak. Oke, nah tadi Kak Vita juga sempat nyebutin kalau ada raportnya gitu kan. Boleh dong dijelasin, itu berarti tugas dari divisinya Kak Vita juga? Iya benar. Jadi akademis itu tugasnya ada rapot. Itu bakal ada abis seleksi kelas. Oke. Itu seleksi kelas itu ada berapa tahapan ya? Kalau nggak salah ada 3. Itu ada pukul pakai stick biasa, terus ada putting. Putting itu yang buat masukin bola ke hole. Oke. Ya sama ada chipping. Chipping itu jarak pendek lah. Udah itu bakal diakumulasiin untuk jadi rapotnya. Oke. Kriterianya ya gitu ada lah menyesuaikan kalau kelasnya ini sampai ini gitu kali ya. Oke, luar biasa. Nah kalau kita balik ke latihan rutin gitu ya. Berarti kalau latihan rutin nih udah dibagi per kelas gitu kan. Terus tadi juga Kak Arya di awal juga sempat menjelaskan kalau pas latihan rutin juga anggota nih udah dapat fasilitas banyak gitu kan. Karena di awal udah ada komitmen fee juga gitu kan. Tapi Kak Vita sendiri gitu ngelihat antusiasme anggota gitu ya waktu latihan rutin itu tuh seperti apa? Apakah stabil atau sempat kayak penurunan atau peningkatan kayak gitu? Kalau itu untuk penurunan pasti ada, karena kita tahulah mahasiswa UB itu kan sibuk kan, terus banyak yang kalau misalnya libur panjang tuh ada pulang, jadi wajar aja sih kalau misalnya ada penurunan. Cuman kami itu berusaha biar mahasiswa tuh anggota itu tuh pengen lagi kayak antusiasnya tuh balik lagi buat latihan itu lagi gitu sih. Oke. Biasanya apa sih cara yang dilakuin terutama mungkin oleh pengurusnya gitu ya supaya menjaga semangat dari anggota-anggota UKM Golf ini? Kalau kami dulu biasanya setiap abis latihan itu bakal ada makan bareng sama anggota sama pengurus. Bonding jadi, juga ya. Bonding bener. Terus kalau misalnya lagi libur panjang itu bakalan ada bonding juga namanya. Itu kami bakal jalan-jalan kayak olahraga lain bareng gitu sih. Lebih ke bonding untuk pendekatan antara anggota sama pengurus. Iya. Nah kalau mungkin tadi kan dari kacamatanya pengurus gitu kan. Kalau sekarang dari kacamatanya Kak Vita gitu khususnya. Kalau tadi Kak Arya juga aku sempat nanyain ini gitu kan. Kalau Kak Vita sendiri ngelihatnya UKM Golf ini seperti apa? Kak Vita kan angkatan 24 gitu ya. Jadi belum lama juga ya join di UKM Golf, tapi sejauh ini apa sih yang dirasakan gitu setelah ikut? Kalau dari aku sendiri itu seru sih Kak sebenarnya, apalagi orang-orangnya, isi orang itu kayak ngerangkul banget, apalagi kita kan mahasiswa baru kan, lebih kayak dianggap adik, kayak welcome banget gitu loh Kak. Gitu sih. Dibimbing juga ya berarti. Kalau dukungan kampus nih terhadap UKM Golf itu seperti apa? Kalau dukungan kampus tuh lumayan ya, karena pengurus kami, pembina kami itu salah satu orang PGI juga, dan dia mengetuai ABG, jadi dia lebih mendukung kayak finansial gitu sih. Sama kemarin ada turnamen dari alumni, itu kami juga diajak. Gitu. Oke, luar biasa. Nah pasti kan Sobat Sport ini udah penasaran gitu kan. Dari tadi ngobrol sama Kak Arya, terus sekarang ngobrol sama Kak Vita juga tentang UKM Golf gitu kan. Mungkin banyak juga yang penasaran, sebenarnya gimana sih caranya daftar? Apakah harus nunggu open house dulu atau harus nunggu UKM Brawijaya Golf ini open recruitment, atau bisa langsung kayak ngehubungin kontak person supaya langsung bisa join ikut latihan, atau gimana? Boleh dong dijelasin Kak Vita? Sayang sekali sebenarnya kami itu buka rekrutmennya nunggu pas open house. Jadi pas semester ganjil itu baru open house. Kenapa? Karena biar mereka nunggu-nunggu, jadi anggota baru tuh kayak lebih antusias sama Brawijaya Golf ini. Gitu.
gitu sih. Oke, berarti intinya buat sobat sport gitu kan, terutama mahasiswa Brawijaya, mahasiswa baru juga yang pengen gitu punya minat buat join di UKM Golf, itu caranya adalah datang waktu open house gitu. Nggak harus datang ya kayaknya. Nggak harus datang. Bisa juga menghubungi nunggu di IG kami. Oke. Itu Brawijaya Golf. Oke, jadi pantengin juga Instagramnya Brawijaya Golf buat info selanjutnya tentang open recruitment gitu. Oke, itu tadi sekaligus menutup perbincangan kita dengan UKM Brawijaya Golf hari ini. Terima kasih banyak Kak Vita karena sudah menyempatkan hadir di sini dan berbagi informasi kepada Sobat Sport. Semoga nantinya Sobat Sport juga yang masih ragu-ragu pengen join jadi nggak ragu gitu ya. Iya, langsung antusias, langsung yakin dan langsung daftar gitu ya nanti waktu open house. Itu semoga UKM Golf semakin jaya gitu kan, menghasilkan banyak prestasi, membanggakan Universitas Brawijaya. Oke, luar biasa. Oke Sobat Sport, itu tadi obrolan kita dengan UKM Brawijaya Golf. Jangan lupa terus saksikan Sportholic dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.